Hai dokter. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, silakan duduk. Ya. Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Naila, konselor laktasi di Puskesmas Panggul. Dengan Ibu siapa? Ibu Lintang dokter. Oh, Ibu Lintang. Bu Lintang usianya berapa? 17 tahun dokter. Masya Allah, 17 tahun ya Bu ya. Terus ini Ibu datang bersama dengan siapa ini tadi? Dengan anak saya dokter. Oh, anak Ibu. Namanya siapa Ibu? Dika dokter. Oh, Dika. Usianya sekarang adik Dika berapa? 3 bulan dokter. 3 bulan. Wah, Ibu Lintang ini masih muda sekali ya. Ibu sangat hebat loh. Ibu keren, bisa memutuskan untuk menjadi ibu di usia yang masih sangat muda. Saya salut dengan Ibu. Ibu keren sekali. Baiklah Ibu, ini kita sekarang ngobrol santai ya Bu ya. Ibu nggak usah tegang ya Bu Lintang ya. Sekarang saya mau tanya nih sama Ibu nih ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah memiliki seorang anak yang sangat lucu dan menggemaskan seperti adik Dika ini? Begini dokter. Apakah asih saya itu kurang ya dokter ya? Karena begini. Saat adik Dika ini lahir, itu kan langsung saya susui dokter. Nah, tadi tuh dari masih kecil tuh sering nangis dokter. Oh gitu. Dikanya ini ya, meski saya susu itu masih terus nangis gitu dokter. Sampai suami saya tuh ngeluh karena dia tuh nggak bisa tidur malam hari. Nah sepertinya anak saya ini kayak kurang sama asinya gitu dokter. Kayak asi saya itu kurang. Nah saat Dika ini usianya 2 bulan, itu suami saya itu sempat menyarankan agar saya itu mencoba dikasih susu botol, terutama di malam hari dokter. Nah apalagi kan saya waktu itu juga sangat berat dokter ya, karena malam itu kan begadang. Padahal pas pagi harinya saya itu masih harus aktivitas seperti biasanya. Nah akhirnya saya ngikut dokter, mulai menyusui itu 4-5 kali, dan itu selama 1 hari dokter, dan kadang itu 1 kali di malam harinya. Saya kadang juga memberi 2 botol susu formula itu tiap hari dokter. Saya makannya itu sampai 1-2 sendok biasanya. Itu susu bubuk untuk tiap botolnya dokter. Kemudian saya juga mulai memberi susu botol sejak adik Dika ini usianya 2 bulan dokter. Demikian dokter. Oh iya. Jadi begitu ya Bu ya. Berarti Ibu Lintang ini ceritanya bingung dan khawatir gitu ya dengan asinya gitu ya. Kok kayaknya asinya kurang nih. Pas awal lahiran anaknya menangis seperti itu ya. Nangis terus, gak berhenti. Tapi ya Bu ya, menurut saya Ibu itu masih tetap menjadi ibu yang hebat gitu loh. Pasti penuh suka duka banget gitu loh. Momong anak gitu ya, kalau kita orang Jawa bilang momong anak, pagi, siang, malam, 24 jam. Ibu tetap ibu yang hebat gitu. Ibu menyusui anaknya, bisa beraktivitas yang lain. Itu Ibu tetap ibu yang luar biasa. Jadi ceritanya Ibu itu merasa khawatir gitu ya dengan kondisinya saat ini. Ya bisa dibilang dari dulu sih ya kan, khawatir karena asinya kok kayaknya sedikit, terus kemudian kayaknya kok kurang, seperti itu ya yang Ibu khawatirkan. Begitu ya, saya bisa memahami perasaannya Ibu seperti apa gitu ya. Tapi sejujurnya saya pengen tanya nih sama Ibu nih, kenapa kok Ibu bisa menyimpulkan kok kemungkinan asinya kurang gitu? Apa yang menyebabkan Ibu berpikir ke sana gitu? Karena begini dokter, adik Dika ini nangis terus dokter. Nah biasanya itu kalau habis disusui itu kan biasanya anak-anak itu kan diam dokter. Nah tapi adik Dika ini dia nangis dokter, nangis
terus gitu dokter. Nah lalu timbangannya ini naiknya juga seret dokter, apalagi pas ini timbangan kemarin itu pas lahir itu berat badannya itu 3 kilo, kemudian pas waktu usianya 1 bulan itu 4 kilo, berarti naik sekitar 1 kilo gitu ya Bu ya, ya. Kemudian saat usianya itu 2 bulan itu 5 kilo dokter, lagi 1 kilo. Tapi di usia 3 bulan ini dokter itu berat badannya jadi 4,8 kilo dokter. Oh jadi turun gitu ya Bu ya. Kenapa ya Bu ya? Oh begitu, berarti ibu ini khawatir gitu ya, khawatir kok awalnya kan 3 kilo naik ke 4 kilo itu kok bisa bagus gitu, terus yang terakhir kok turun. Sebelumnya saya tanya nih Bu nih, dari umur 2 kilo ke 3 kilo itu kok bisa turun, apa mungkin adik Dika sakit atau gimana? Ini dokter, oh iya kemarin tuh pas mulai itu minum susu formula itu dokter, susu botol itu kan adik Dika jadi ini ya, alhamdulillah sudah tidak menangis dokter. Cuma sekarang itu menyusunya jadi lebih sedikit dokter dibandingkan yang dulu dokter. Jadi ceritanya seperti itu ya. Ya saya bilang ibu tetap menjadi ibu yang hebat ya, ibu tetap hebat dan keren menurut saya gitu. Kalau ceritanya seperti itu kayaknya nih banyak yang harus saya jelaskan ya, jadi nanti kita sharing dan belajar bersama. Saya akan memberikan pilihan-pilihan pada ibu, nanti monggo ibu sendiri yang memutuskan akan menjadi seperti apa gitu ya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ASI ya Bu ya. Jadi ASI itu kan air susu ibu, untuk siapa? Untuk anaknya. Nah, kalau ibu ya berarti untuk Dika. ASI itu makanan yang sangat dibutuhkan oleh Dika. Kenapa? Karena di dalam ASI itu banyak kandungannya Bu. Ada zat-zat yang bisa berfungsi sebagai imunitas. Imunitas itu kekebalan tubuh. Terus yang bisa meningkatkan faktor kecerdasan anak juga. ASI itu tinggi energi, tinggi protein, dan tinggi lemak. Seperti itu. Jadi kandungan-kandungan yang berada pada ASI ini sudah disesuaikan dengan keadaan bayi. Jadi hampir semua zat yang terdapat pada ASI itu nanti bisa diserap oleh tubuh bayi, seperti itu. Beda dengan susu formula. Kalau susu formula itu kandungannya tinggi protein Bu. Kalau di ASI lebih tinggi laktosanya, tinggi gulanya. Kalau tinggi protein, jadi Bu, pada ASI itu ada 3 macam. Ada ASI kolostrum, ada ASI transisi, dan ada ASI matang. ASI kolostrum itu adalah ASI yang keluar pada sesaat setelah melahirkan. Warnanya kuning, kental, dan kandungan imunitasnya itu paling bagus di sini nih. Nah, terus kemudian yang kedua adalah ASI transisi, dan yang saat ini sedang ibu punyai itu adalah ASI matang. ASI matang itu terdiri atas komposisi formilk dan hind milk. Nah, formilk itu keluar pada saat awal menyusui. Jadi ASInya encer, warnanya agak-agak jernih gimana gitu. Kalau misalkan ASI matang itu adalah ASI yang keluar pada akhir menyusui. Dia kental Bu, kental, kandungannya kaya akan lemak. Kalau formilk tadi itu kandungannya lebih banyak laktosa, seperti itu. Jadi kalau misalkan ibu menyusui itu selesaikan. Kapan selesainya? Ditandai dengan bayi akan melepas sendiri payudaranya dari mulutnya, begitu. Itu tandanya sudah selesai. Kalau ibu yang mengakhiri nih gimana? Berarti belum optimal Bu. Itu juga bisa menjadi salah satu resiko kenapa berat badannya tidak bisa naik optimal, seperti itu. Baik Bu, ini selanjutnya kita membahas seberapa sering ibu menyusui ya Bu ya. Dari pemaparan ibu itu kan ibu menyusui anaknya itu 4-5 kali dalam 1 hari. Terus kemudian kadang malam hari 1 kali, begitu ya Bu ya. Berdasarkan pemaparan ibu itu sebenarnya sudah baik. Alangkah lebih baiknya lagi kalau misalkan ditambah. Jadi idealnya ya Bu,
menyusui itu dilakukan 2-3 jam sekali. Jadi dalam satu hari itu bisa sekitar 8-12 kali begitu. Nah, harapannya dengan semakin sering disusukan, maka produksi ASINya juga akan semakin banyak. Kalau produksi semakin banyak, ibu bisa perlahan melepas susu formula yang diberikan kepada Dika. Begitu ya Bu ya. Kemudian Bu, saya juga ingin memberikan saran. Kalau tadi itu kan ibu cerita kalau misalkan menyusui pada malam hari itu hanya sekitar 1 kali. Nah, itu sebaiknya ditambah juga. Jadi hormon prolaktin, hormon yang mempengaruhi produksi ASI, yang memperbanyak produksi ASI, itu dia kadarnya tinggi pada saat malam hari. Jadi semakin sering disusukan pada malam hari, maka produksi ASINya itu akan semakin banyak. Kalau semisal hanya diberikan pada siang hari, itu nanti produksinya lama-lama akan seret dan takutnya nanti akan berhenti produksinya seperti itu. Nah, itu kan bukan yang kita harapkan ya. Jadi sebaiknya ditambah begitu. Selanjutnya kita membicarakan mengenai posisi menyusui bayi ya Bu ya. Posisi menyusui bayi itu ada bermacam-macam. Kalau ibu biasanya cara menyusui bayinya posisinya seperti apa? Coba dicontohkan. Oh iya, sudah bagus ya Bu ya. Posisi tersebut sudah bagus. Jadi saya akan menjelaskan kepada ibu. Jadi posisi yang benar untuk menyusui, kalau misalkan untuk posisi yang seperti ini, kepala berada di tengah-tengah antara siku dan pergelangan tangan. Terus kemudian posisinya agak miring ya, biar kepala dan tubuhnya itu sejajar. Anak dilekatkan dekat dengan tubuh ibunya. Terus kemudian disangga penuh, okay? Disangga penuh tubuhnya. Terus kemudian menempel pada payudara seperti itu. Bukan pada puting ya Bu ya, menempel pada payudara gitu. Terus kemudian untuk posisi itu sendiri ada banyak. Seperti ini bisa kanan dan kiri ya. Terus kemudian bisa juga dengan slide. Jadi posisinya itu sambil tidur. Gitu. Jadi ibunya tidur, bayinya seperti ini, belakang sini disangga dengan guling, terus kemudian ibu di sebelah samping gini ya Pak, Ibu, terus kemudian menghadap ke kita sebagai orang yang menyusui. Sama prinsipnya 4 hal, jadi sejajar, didekatkan, kemudian menempel tadi ya gitu, kanan dan kiri. Terus kemudian ada lagi posisi seperti kanguru seperti ini ya. Jadi ditaruh di tengah-tengah antara payudara kanan dan kiri seperti IMD ya Bu, begini, kepalanya agak menoleh agar tidak susah untuk bernafas anaknya. Nanti dia akan mencari ke kanan dan ke kiri begitu. Jadi tidak ditempelkan ke payudaranya, tetapi tidak ditempelkan ke putingnya, tetapi payudaranya begitu. Ini mengenai posisinya. Terus kita membicarakan tentang perlekatan ya Bu ya. Ini adalah payudara. Terus kemudian ini adalah puting ya Bu ya. Ini adalah puting, ini adalah areola yang warna hitam ini kelenjar payudaranya. Nah, bayi itu menyusui bukan di puting sini Bu, tapi di areola, di area yang warnanya hitam. Perlekatan yang baik ketika bayi itu menyusu di daerah areola ini. Bagian yang atas terlihat lebih banyak daripada areola yang bawah. Terus kemudian mulutnya itu terbuka lebar, mulutnya bayi. Terus selain itu bibir bawahnya itu terlipat keluar begini ya, kayak doer gitu. Terus kemudian dagunya menempel ke payudara bawah. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau diumpamakan. Seperti ini ya Bu ya.
Ya saya minta tolong dipraktekkan Ibu. Jadi pertama lagi ini semuanya, kemudian ini diantara siku dan pergelangan, kemudian ini menempel pada payudara, dan kepalanya itu menghadap ke arah payudara. Dan perlekatannya itu harus pada mulutnya ini pada ini pergelangannya ini, yang mana yang bagian atasnya ini harus lebih terlihat daripada yang bawah. Kemudian bibirnya terbuka lebar, bibir bawahnya luar, terus kemudian dagunya harus menempel pada payudara. Oke, bagus Ibu. Ya, gitu ya Bu ya. Baik Bu, sepertinya banyak banget ya yang sudah saya sampaikan gitu. Sekiranya adakah yang ditanyakan kepada saya? Jelas dokter. Sudah jelas. Jadi saran dari saya berarti ada 2 ya Bu ya. Jadi saran yang pertama adalah kalau bisa, tapi ya monggo semua terserah Ibu nih. Kalau bisa itu kembali kepada ASI, karena ASI adalah makanan yang terbaik untuk Dika. Terus kemudian ASI itu jauh lebih banyak nutrisinya yang sesuai yang dibutuhkan Dika daripada susu formula. Terus kemudian yang kedua yaitu mengenai frekuensi menyusui. Jadi seberapa sering Ibu menyusui. Semakin sering disusukan, produksinya semakin banyak. Meskipun katakanlah sekarang produksinya sudah mulai menurun, itu bisa Bu dengan ditelateni nanti akan semakin banyak lagi. Begitu ya Bu ya. Oh iya, saya mau tanya nih sama Ibu nih. Ibu sudah KB apa belum? Sudah dokter. Oh, saat ini menggunakan KB apa? IUD dokter. Oh, IUD. Sejak kapan Ibu? Sejak 60 hari setelah melahirkan. Oh ya, bagus sekali ya. Alhamdulillah kalau misalkan sudah menggunakan KB. Terus kemudian Ibu posisinya di rumah itu dengan siapa saja? Saya tinggal bersama suami saya dokter. Namun kadang ibu saya ada di rumah juga dokter, mengingat rumahnya itu bersebelahan dengan rumah kami dokter. Oh, berarti kadang dibantuin sama Ibu begitu ya? Iya dokter. Iya, alhamdulillah. Iya Bu, itu sudah baik ya. Jadi Ibu itu keren sekali karena di usia yang masih muda berjuang untuk membesarkan anak seperti itu. Itu saya salut sekali karena Ibu pantang menyerah begitu ya. Terus nggak ada salahnya Ibu untuk meminta bantuan ya. Kalau emang Ibu kondisinya pas sedang capek atau membutuhkan bantuan dari orang lain gitu, nggak apa-apa mendatangi Ibu ya untuk minta dibantu ke rumah gitu ya Bu ya. Iya. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Oh sudah. Iya ya sudah. Semangat ya Bu ya. Semoga nanti ke depannya Ibu bisa menyusui sampai dengan 2 tahun. Gitu ya Bu ya. Tidak ada salahnya dengan apa yang sudah terjadi saat ini ya. Semuanya sudah baik untuk Ibu, jadi tidak usah merasa rendah diri ya. Yang penting adalah semangat untuk kedepannya, semoga bisa selalu menjadi lebih baik. Apapun yang menjadi pilihan Ibu itu adalah hak Ibu sepenuhnya. Saya hanya sebatas memberikan saran saja begitu ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya Ibu ya. Semoga adik Dika bisa tumbuh dan